Soal nomor 1. Dalam amandemen UUD 1945 terjadi penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan ya. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Fungsi penasehat dilaksanakan oleh Dewan Penasehat Presiden gitu ya, yang dibentuk oleh siapa? Apakah MPR, DPR, Presiden, MK atau Komisi Yudisial? Iya, oke. Jawabannya adalah presiden. Ya. Kenapa? Nah, ini karena Dewan Penasehat Presiden itu dibentuk oleh presiden. Hal ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 16 yang bunyinya presiden dibentuk atau presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang C. Ya. Soal berikutnya yaitu soal nomor 2. Prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah, oke, kita lihat ya, apa sih prosedurnya? Nah, macam-macamnya itu ya. Nah, ini prosedur Mahkamah Internasional antara lain adalah prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sedemikian rupa untuk menjamin setiap pihak dalam mengemukakan pendapat. Sidang-sidang Mahkamah Internasional terbuka untuk umum, sedang sidang-sidang arbitrase tertutup. Nah, sehingga yang mana teman-teman ini jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah yang A. Tertulis dan perdebatan lisan untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Soal berikutnya. Kartosuwiryo, seorang pemimpin dalam peristiwa apa? Gitu ya. Apakah pemberontakan Andi Aziz? Apakah pemberontakan APRA di Bandung? Apakah pemberontakan Permesta? Apakah pemberontakan PRRI atau pemberontakan DITII? Ya, oke, kita lihat ininya dulu ya. Oke. Kartosuwiryo atau nama lengkapnya itu adalah Soekarmadji Marijan Kartosuwiryo. Nah, ini dan sebagainya dan terusnya. Nah, ini dia ya. Dia itu memimpin pemberontakan Darul Islam atau DI untuk melawan pemerintah Indonesia, yaitu mereka ingin mendirikan negara Indonesia, negara Islam Indonesia, atau pemberontakannya sering disebut dengan pemberontakan DITII, yaitu yang E. Soal berikutnya. Majas yang digunakan untuk menuliskan kata benda yang diibaratkan hidup layaknya seperti tubuh manusia. Ya nih, kata-katanya nih udah dikatakan nih. Layaknya hidup seperti tubuh manusia. Pada kalimat cahaya mentari menyapaku pada pagi hari. Cahaya mentari, tapi di sini bisa menyapaku pada pagi hari yang cerah ini. Nah, ini disebut majas apa nih teman-teman? Nah, ya ini. Berikutnya nih ada majas personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membuat benda seolah-olah mereka hidup. Nah, berarti nomor 1 apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Apa sih majas alegori itu? Oke, kalau alegori, metonimia dulu deh ya. Ini adalah sebuah majas yang menggunakan dua patah kata yang merupakan merek, macam, atau lainnya ya. Nah, ini yang ada mereknya juga nih ya. Contohnya misalkan apa ya? Ya pokoknya ada bunyinya dengan merek-merek deh lah ya. Merek-merek yang saat ini gitu ya. Oke, berikutnya lagi nih alegori, majas yang menjelaskan maksud tanpa secara harafiah, umumnya menunjuk atau merujuk pada penggunaan retorika, tetapi alegori tidak harus ditunjukkan melalui bahasa, misalkan misalnya bisa juga dalam lukisan atau pahatan gitu ya. Oke, nah berikutnya ini adalah hiperbola, yaitu mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan atau membesar-besarkan. Nah, itu namanya hiperbola. Nah, kalau soal nomor 4 yaitu personifikasi. Oke, berikutnya soal nomor 5. Ya,
Konflik sosial yang dilatar belakangi isu SARA ya, pernah terjadi di suatu daerah. Selain membawa kerugian harta benda, trauma yang ditimbulkan akibat konflik juga sangat mendalam. Untuk itu, diperlakukan kesadaran bersama untuk mencegah terulangnya konflik serupa. Cara pengendalian sosial yang tepat untuk mengatasi konflik ini adalah, untuk mengatasi konflik seperti ini apa sih yang harus kita lakukan? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu dengan memberikan pemahaman gitu ya, dan menghargai perbedaan suku, agama, dan ras yang ada gitu ya. Kita harus ini terutama dari kita sendiri teman-teman ya. Kita yang tahu ya berarti harus ini memahami apa itu SARA gitu ya. Nah, perbedaan antara ras, suku, agama, dan sebagainya itu harus ya kita sadari karena kita hidup di negara yang menganut toleransi ya. Oke, sehingga jawaban untuk nomor 5 adalah yang E. Soal nomor 6. Ya, soal nomor 6, Abdul adalah seorang pengusaha keripik, kasava, dan sebagainya. Nih panjang kayak gini. Nah, ini ada kata-kata itunya sebenarnya di sini. Banyak pegawai lamanya dibimbing ya. Banyak pegawai lamanya dibimbing supaya tidak selamanya menjadi pegawai di usaha keripik singkongnya. Abdul ingin agar pegawai lamanya mendirikan usaha pertanian singkong sendiri. Berarti mereka ingin mandiri gitu ya. Mandiri. Nah, ini supaya karyawannya itu mandiri sendiri gitu ya. Nah, dengan kata gini, tindakan Abdul tersebut secara nyata merupakan implementasi dari butir, yaitu sila kelima ya. Berarti ini kita ngambil yang apa nih? Sila kelima itu apa? Ya, sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini si Abdul ini pengen berlaku adil ya dengan karyawannya gitulah ya. Oke, yaitu nih bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Soal berikutnya. Nomor 7. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah, nah, apakah harus proaktif atau eksklusivisme gitu ya, atau kuritas, atau adaptif, atau profesionalisme. Oke, kita lihat mungkin ada yang beberapa kata yang kita belum tahu. Oke, di sini ada eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini banyak terjadi di kota besar ya. Nah, kalau di desa-desa mah tidak ya. Kalau di desa-desa itu kan banyak antar tetangga juga tahu namanya. Kalau di kota-kota besar tidak nih ya. Oke, berikutnya lagi. Ini ada kuriositas atau rasa ingin tahu adalah karakter yang dimiliki manusia yang sehat gitu ya. Oke, berikutnya ini adaptif. Adaptif, nah ini dalam KBBI adaptif itu sama aja dengan menyesuaikan dengan keadaan. Oke, profesionalisme ya profesional, proaktif berarti proaktif. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 7 yaitu yang B, yaitu eksklusivisme. Oke, berikutnya ke soal nomor 8. Ketua Komnas HAM Ahmad T. Damanik menegaskan pentingnya menggunakan pendekatan hukum dalam menyikapi wacana pemulangan 60 ex-kombatan ISIS gitu ya. Nah, saat ini berita ini sedang viral ya, teman-teman ya. Salah satunya terkait dengan konsep hak asasi manusia standar yang diakui internasional. Undang-undang yang mengatur tentang HAM adalah, nah ini dia teman-teman ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sehingga untuk nomor 8 jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah yang berlaku saat ini adalah undang-undang nomor berapa? Ya, ini undang-undang tentang otonomi daerah ini banyak teman-teman.
Ini sudah mengalami beberapa perubahan, diantaranya seperti ini. Oke, ya banyak sekali, sehingga yang berlaku saat ini, nah ini ya, yang terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yaitu ini tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sehingga untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10. Peranan Ki Hajar Dewantoro dalam memajukan pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sebagai berikut, kecuali ya nih ya, pada awal kemerdekaan Indonesia, kecuali apa nih teman-teman? Apakah membuat semboyan Tut Wuryandayani dalam dunia pendidikan, atau mendirikan sekolah taman siswa, atau Indise Party, atau membuat berbagai karya tulis di bidang pendidikan, atau menciptakan teori trikon? Ya, ini yang ditanya adalah kecuali. Nah ya, ini ada kata-kata kuncinya teman-teman ya, memajukan pendidikan Indonesia. Nah, kalau yang ini kan ada hubungannya dengan partai nih teman-teman ya. Indise Party itu adalah hubungannya dengan partai, sehingga jawabannya adalah yang C gitu teman-teman ya. Nah ini beberapa peranan Ki Hajar Dewantoro dalam bidang pendidikan ya. Di antaranya membuat semboyan Tut Wuryandayani, membuat tujuan pendidikan, mendirikan beberapa taman siswa, membuat berbagai karya tulis di bidang pendidikan, menciptakan teori trikon, menciptakan trisentra pendidikan, dan mendorong semangat anti kolonial. Sehingga nomor 10 yang C. Berikutnya soal nomor 11. Salah satu peran Dr. Muhammad Hatta adalah pada Panitia 9. Siapakah yang menjadi wakil ketua Panitia 9? Ya, ini Panitia 9 itu dibentuk ya. Dibentuk itu karena adanya perbedaan pendapat tentang apa dasar negara Indonesia ini ya, gitu. Tentang dasar-dasar negara ada yang masih berbeda pendapat, makanya Insinyur Soekarno membentuk Panitia 9 gitu ya, untuk menentukan dasar-dasar negara gitu ya, yang dikenal dengan Piagam Charter. Oke, ini keterangannya ya. Panitia 9 itu yaitu dibentuk oleh Insinyur Soekarno untuk memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Nah, yang ditanya adalah wakil ketua. Ya, wakil ketuanya yaitu berarti ini. Ya kan yang ditanya wakil ketua Panitia 9. Ya, jawabannya adalah Dr. Muhammad Hatta. Ketuanya sendiri adalah Insinyur Soekarno. Oke, ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Berikut ini adalah nama-nama negara yang pernah menjajah Indonesia, kecuali. Oke, nama-nama negara yang pernah menjajah Indonesia. Nah, ini ada beberapa negara yang telah atau pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah seperti ini ya. Ini ada Portugal pada tahun ini, ada Spanyol, ada Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Nah, berarti di sini yang tidak ada apa teman-teman? Iya, yang Rusia yang tidak ada. Oke, soal berikutnya nomor 13. Candi Pelausan adalah bukti nyata bahwa kekuatan cinta mampu menyatukan sekat perbedaan. Candi nan cantik ini dibangun oleh Rakai Pikatan yang beragama Hindu untuk permaisuri terkasihnya Pramodiwardhani gitu ya, yang memeluk Buddha gitu ya, padahal dia sendiri beragama Hindu. Mengunjungi Candi Pelausan tidak hanya mengajarkan tentang kekuatan cinta, namun juga makna toleransi yang sesungguhnya. Candi ini terletak di provinsi mana? Apakah Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, atau Madura? Iya, betul. Jawabannya adalah Candi Pelausan terletak di Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 14.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut. Oke, ini ya, Pasal 13. Oke, kita lihat dulu gimana sih bunyi Pasal 13 itu. Ya, seperti ini teman-teman ya. Menurut Pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul, gitu ya. Dalam hal mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR ya teman-teman. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR juga. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Iya, betul, yaitu yang A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke, ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Oke, nih, menurut Undang-Undang Dasar, oke sebelumnya, maaf teman-teman, kita lihat sini dulu. Ini 14 ini nomornya kurang urut teman-teman ya. Oke, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A ayat 1, ya, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan, nah, apakah yang A, keistimewaan daerah, kepentingan daerah, kepentingan nasional, kekhususan dan keragaman daerah, atau yang E, kepentingan daerah dan nasional. Nah, ini dia teman-teman ya, bunyi Pasal 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan keragaman daerah. Nah, berarti yang tepat adalah yang D. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 16. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 itu adalah apa? Oke, ini kan ada beberapa yang mengajukan tentang dasar negara ya teman-teman pada saat sidang pertama BPUPKI. Ya, diantaranya adalah seperti ini. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Profesor Dr. Supomo yaitu ini ada persatuan, ada kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, sehingga mungkin udah teman-teman udah tahu ya. Ini internasionalisme ada ini, berarti salah ya. Terus apa lagi nih? Nah, kita lihat deh mungkin punyanya punyanya Dr. Insinyur Soekarno ya, yang ini ya. Yang ini. Oke, berarti untuk nomor 16 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 17. Teks Sumpah Pemuda dibuat oleh, oke nih, Sumpah Pemuda itu dibuat oleh siapa teksnya? Apakah Muhammad Yamin, M. Tabrani, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, atau Amir Syarifuddin? Ya, oke. Nah, ini ya, bunyi Sumpah Pemuda ini. Nah, itu yang membuat teks Sumpah Pemuda ini siapa? Nah, ini dia ya. Jadi pada tanggal 28 Oktober lahir Sumpah Pemuda ya. Yang dibuat intisarinya itu oleh Muhammad Yamin. Tentunya dengan persetujuan seluruh Kongres. Sehingga jawaban nomor 17 yaitu yang A. Soal berikutnya soal nomor 18. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung antara golongan tua dan golongan pemuda dan sering disebut tokoh penyelamat dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah apakah Rajiman Widyodiningrat, ataukah Agus Salim, ataukah Ahmad Subarjo, apakah Muhammad Hatta, ataukah Soekarni? Oke, ini keterangannya teman-teman ya. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung atau mediator golongan tua dan golongan muda adalah Ahmad Subarjo ya. Atau dia juga mencarikan tempat kediaman Laksana Meda
untuk menyusun naskah proklamasi. Sehingga jawaban nomor 18 adalah yang C. Berikutnya soal nomor 18. Harusnya 19 ya teman-teman. Oke, ini 19. Nama The Gandhi of Java. Tidak banyak yang mengenalnya atau malah belum pernah mendengarnya sama sekali. Oke, teman-teman udah mendengarnya apa belum nih? Tentang Gandhi of the Java. Ya. Nah, ini adalah sebutan untuk siapa? Apakah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Supomo, Ki Hajar Dewantara, atau Jenderal Sudirman? Iya, ini dia keterangannya teman-teman. Nah, The Gandhi of Java adalah sebutan untuk Muhammad Hatta, gitu ya. Nah, ini mungkin ini bukunya kan apa namanya sudah beredar nih ya, buku tentang Gandhi of the Java atau yang menceritakan tentang Muhammad Hatta. Kenapa disebut Gandhi? Karena ini perjuangan Muhammad Hatta itu mirip dengan perjuangan Mahatma Gandhi dari India. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 18 ini adalah Dr. Muhammad Hatta. Soal berikutnya soal nomor 20. Pengeboman Surabaya tahun 2018 adalah rangkaian peristiwa meledakan bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pada tanggal 13-14 Mei 2018, 3 tempat diantaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke, ya gimana nih teman-teman? Nah, ini ada hubungannya dengan apa nih? Ya, pengeboman tempat ibadah, ya, pengeboman tempat ibadah. Nah, berarti ini lebih cenderung ke, ya betul, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, berikutnya ke soal nomor 21. Apa sih peranan Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA? Nah, apakah anggota termuda di MEA? Atau tempat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik? Atau jembatan antara Uni Eropa dan Asia? Atau penggagas perdagangan antara Eropa dan Asia? Atau daerah pemasaran yang potensial di Asia? Oke, ini keterangannya teman-teman. Jadi peran Indonesia dalam MEA itu adalah menjadi tempat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Bukan itu saja teman-teman, Indonesia juga menjadi tempat atau pasar bagi perdagangan, gitu ya. Bagi perdagangan karena mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah terbanyak keempat, gitu ya, di dunia, sehingga wajar kalau Indonesia mempunyai peran penting, gitu ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 21 yang lebih tepat adalah yang B, gitu. Soal berikutnya, soal nomor 22. Pasal 27C menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membentuk dan atau membubarkan DPR. Hal ini karena, nah apa nih teman-teman? Apakah Presiden diangkat oleh DPR? Atau DPR adalah wakil rakyat? Atau Presiden adalah pimpinan rakyat? Atau Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara? Atau DPR adalah amanat rakyat? Oke, jawabannya adalah, nah kita lihat pasal 7C dulu ya. Nah ini, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Nah ini dimaksudkan kenapa? Ya ini supaya keseimbangan politis antara DPR tidak dapat memperhatikan Presiden ya, kecuali mengikuti ketentuan pasal 7A. Nah, dan sebagainya ya. Ini di sini Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan ini juga dimaksud untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan nih ya teman-teman nih,
meneguhkan kedudukan yang setara antara presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah yang D. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang setara. Soal nomor 23. Tidak menyebarkan berita hoak merupakan wujud Pancasila sebagai. Nah, ini yang mana nih? Berita hoak gitu ya. Itu pencerminan Pancasila, yaitu tentang yang apa nih? Apakah jiwa bangsa? Apakah falsafat negara? Apakah pandangan hidup? Kepribadian bangsa atau pedoman hidup? Nah, ini ya. Ini ada cuplikan dari tokoh bangsa Indonesia yaitu Notonegoro. Juga berperan penting dalam pemberantasan atau memberhentikan penyebaran berita hoak, yakni dengan memperhatikan nilai Pancasila dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sehingga soal nomor 23 ini lebih tepatnya adalah yang B, falsafah negara. Nomor 24. Perjuangan Ki Hajar Dewantoro yang sesuai jika dihubungkan dengan rasa nasionalisme pada saat itu adalah. Nah, ini yang mana nih teman-teman? Kayaknya sudah pernah kita bahas di nomor sebelumnya ya. Oke, tidak apa-apa deh, yaitu melalui pendidikan berjuang merebut kemerdekaan. Ya, oke. Nomor 24 ini rasa nasionalisme pada saat perjuangan ya, saat dulu itu ya. Nah, kan kalau Ki Hajar Dewantoro itu lebih ke pendidikannya ya. Berikutnya soal nomor 25. Terjadi krisis moneter di Indonesia mengakibatkan mata uang rupiah melemah. Bentuk bela negara yang dapat dilakukan adalah menukar rupiah dengan mata uang asing. Wah, ini jelas tidak ya. Nanti terjadi apa nih? Inflasi ya? Apa deflasi? Berikutnya yang B, melakukan impor kebutuhan pokok masyarakat. Kalau impor, nah itu biasanya itu kan mata uangnya itu kan menggunakan mata uang asing teman-teman ya. Bisa dolar atau mungkin pembayaran lainnya gitu ya. Nah, sehingga ini juga tidak menurut saya teman-teman ya. Yang C, menggunakan rupiah sebagai alat transaksi jual beli. Ini bisa jadi. Yang D, menggunakan dolar sebagai alat transaksi. Ini jelas tidak teman-teman ya. Nah, dolar sebagai alat transaksi ya jelas tidak. Ini tidak memasukkan devisa ya. Sebagai contoh teman-teman, yang kasus dekat-dekat ini yaitu wisatawan dari Cina itu kalau beli souvenir itu mereka tidak menggunakan rupiah atau dolar gitu ya teman-teman, pada saat membeli souvenir di Bali. Jadi mereka membayarnya ya pakai WeChat teman-teman. Nah, jadi tidak ada terjadi perputaran uang di Indonesia, tapi ya langsung aja ke aplikasi dan tentunya akan lari ke Cina juga. Berikutnya, menabung uang dan tidak melakukan tindakan konsumtif. Nah, ini juga bukan menurut saya teman-teman ya, sehingga jawabannya yang C. Nah, kalau menabung uang, nah berarti ini menyimpan. Padahal pada saat terjadi krisis moneter, ini Bank Indonesia itu malah menjual kayak apa namanya itu, saham ya, atau apa itulah namanya, ke masyarakat umum kayak gitu ya. Tujuannya apa? Supaya terjadi perputaran uang di masyarakat kayak gitu. Kalau menabung berarti tidak ada perputaran uang, justru itu nanti akan memperparah krisis moneter. Nah, sehingga jawaban untuk nomor 25 adalah yang C. Nah, ini alasannya ya. Berikutnya
Soal nomor 26. Otto Iskandar Dinata itu mengatakan ya pada suatu rapat gitu ya, berhubung dengan keadaan waktu, saya berharap supaya pemilihan presiden diselenggarakan dengan aklamasi dan saya saya ajukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Nah, dan banyak yang bertepuk tangannya atau sambil bertepuk tangan. Pernyataan Otto Iskandar Dinata dalam sidang PPKI tersebut mengandung makna. Ya, ini apakah pemilihan presiden dilakukan secara tergesa-gesa? Ini menurut saya tidak ya. B. Anggota sidang sepakat memilih Soekarno. Ya, ini bisa jadi. Tidak ada anggota yang pantas menjadi presiden. Nah, tidak seperti itu ya. Yang D. Presiden tidak dipilih sesuai kehendak rakyat. Ini juga tidak teman-teman ya. Pemilihan presiden dilakukan dengan pemungutan suara yang terwakilkan. Ya, oke, kita lihat ini bisa jadi. Nah, kita lihat ini keterangannya teman-teman ya. Oke, ini agenda pemilihan presiden itu dan wakil presiden pertama kali dibuat pada pukul ini. Ya, Otto dan sebagainya. Usulan Otto Iskandar Dinata yang lugas disambut tepuk tangan anggota sidang. Usulan ini sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang menggambarkan sejuknya suasana pemilihan presiden untuk pertama kalinya. Usulan ini diterima oleh anggota sidang. Nah, ini kata-katanya. Usulan ini diterima oleh anggota sidang. Soekarno resmi terpilih sebagai presiden Indonesia untuk pertama kalinya. Kemudian direspon oleh Soekarno dengan satu kalimat tegas. Tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan, dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat. Nah, menjadi presiden Indonesia. Nah, artinya apa nih teman-teman? Ya, sehingga berarti anggota sidang sepakat memilih Soekarno karena sudah dipilih dengan suara bulat nih ya, sehingga sepakat memilih Soekarno. Sehingga 26 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 27. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Pemberitaan tentang proklamasi disampaikan oleh stasiun radio. Masyarakat di berbagai daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Inilah momentum yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka semakin percaya diri dan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Suasana kebatinan yang bisa dirasakan pada saat atau pada momentum tersebut adalah: apakah masyarakat Indonesia antusias dalam melawan penjajahan? Ya, menurut saya bukan ya teman-teman. Bangsa Indonesia kecewa karena Belanda dan Jepang masih ada di Indonesia? Ya, ini bisa jadi. Nah, tapi kita lihat deh beberapa pilihannya ya. Masyarakat Indonesia begitu senang dengan berita kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Indonesia bangga kepada pemerintah yang telah memerdekakan Indonesia. Nah, ini yang kalau kata-kata ini, masyarakat Indonesia bangga kepada pemerintah yang telah memerdekakan Indonesia. Ya, ini yang memerdekakan itu bukan pemerintah, teman-teman ya. Yang E, masyarakat Indonesia senang karena Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oke, kemerdekaan Indonesia tidak diberikan oleh Jepang ya. Nah, ini sehingga jawaban yang tepat yaitu C. Masyarakat Indonesia begitu senang dengan berita kemerdekaan Indonesia. Soal berikutnya nomor 28. Hilman berhasil menyelesaikan studi S2 di Jerman. Kemudian mendapat tawaran bekerja di perusahaan asing dengan gaji yang cukup tinggi. Akan tetapi, Hilman menolak dan lebih ingin mengembangkan desa kelahirannya. Hilman bekerja sama dengan teman-temannya mengembangkan daerah tempat tinggalnya. Pada penjelasan tersebut, kerjasama yang sesuai dengan salah satu dari 5 dasar negara yaitu 5 dasar negara ya? 5 dasar bela negara yaitu. Oke, sebelumnya ini saya tunjukkan apa sih 5 dasar bela negara itu teman-teman. Nah, ini dia. Unsur dasar bela negara yaitu ada cinta tanah air gitu ya. Ada kesadaran berbangsa dan bernegara, ada yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara,
memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kalau dari nomor 28 ini, ya dari ilustrasi ini kira-kira yang mana teman-teman? Nah, kata-katanya di sini, Hilman menolak dan lebih ingin mengembangkan desa kelahirannya. Nah, berarti Hilman lebih cinta tanah air ya dibanding bekerja di luar negeri. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor, atau ini ada contoh bela negara teman-teman ya. Itu ada melestarikan budaya, belajar dengan rajin gitu ya, taat hukum dan aturan negara, mencintai produk dalam negeri dan sebagainya. Nah, sehingga untuk nomor 8 jawabannya adalah yang D, memegang teguh sikap cinta tanah air. Oke, soal berikutnya soal nomor 29. Kata berikut terdapat pada alinea ketiga pembukaan UUD 45 yang diartikan dalam hubungan sebagai eksistensi sebagai negara merdeka yang berdiri di atas kemampuan sendiri, ya, bukan karena bantuan negara lain gitu ya. Kata yang dimaksud dalam pernyataan di atas adalah, oke, kita lihat dulu gimana sih alinea ketiga pembukaan UUD 1945 itu. Nah ini ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, berarti ini menyatakan kedaulatannya ya Indonesia. Sehingga untuk soal nomor 29 ini lebih tepatnya adalah yang D, yaitu berdaulat. Soal berikutnya, soal terakhir ya. Oke, Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Piagam Jakarta awalnya direncanakan sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 45. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah, ya, apakah BPUPKI ini dan sebagainya? Ya, jawaban yang lebih tepat adalah yang E ya, Panitia 9. Nah, ini dia Panitia 9 yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno ya. Seperti tadi di soal sebelumnya sudah saya kasih tahu bahwa Panitia 9 itu dibentuk oleh Soekarno dan anggotanya adalah kira-kira seperti ini. Nah, itulah pembahasan 30 soal TWK ya, berdasarkan FR-FR dari teman-teman yang sudah tes pada hari-hari sebelumnya. Ya, semoga nanti TWK teman-teman nilainya tinggi, besar gitu ya. Jangan sampai tidak lolos passing grade hanya gara-gara di TWK. Karena banyak juga teman-teman yang bilang pada gagalnya di TWK karena TWK rasa TKP gitu ya. Nah, ini jadi nanti saya harapkan teman-teman pas mengerjakan soal TWK ini juga sambil pada saat mau memilih A, B, C, D gitu ya. Ya, mungkin bisa sambil menyebut nama Allah bagi yang beragama Islam. Nah, atau yang tidak beragama Islam ya sesuai kepercayaan masing-masing lah ya gitu. Mungkin banyak-banyak bersolawat bagi yang beragama Islam pada saat mau memilih gitu ya. Mungkin sambil membaca solawat ya dalam hati aja gitu ya. Sehingga nanti nilainya atau pilihan yang kita ambil itu benar-benar pilihan yang betul gitu. Oke, itu aja dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Kalau ada mungkin pembahasan saya yang kurang tepat ya di soal TWK ini, teman-teman bisa memperbaiki atau bisa memberikan masukan di kolom komentar. Oke, terima kasih.